Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumaya Miftahul Jannah dengan NIM 24051268844. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan. Pertama ada satuan pendidikan, di mana yang pertama ada pengertian satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Terdapat pada Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Terdapat pada Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, dijabarkan tujuan pendidikan menurut jenjang dan jenisnya meliputi ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Yang B ada pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang C yaitu ada pendidikan menengah, di mana pendidikan menengah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri selain dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Yang D yaitu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan. Pendidikan tinggi juga bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis satuan pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang terdiri atas berikut. Yang pertama yaitu ada pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan kejuruan, di mana pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikan dari pendidikan kejuruan ini adalah seperti SMK atau sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
Selanjutnya ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Selanjutnya yaitu ada pendidikan vokasi. Di mana pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal dalam jenjang diploma 4, serta dengan program sarjana atau strata 1. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menurut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini merupakan penyelenggaraan pendidikan peserta didik yang berkelainan. Kalau yang pendidikan khusus ini bisa kita diselenggarakan secara inklusif atau melalui sekolah luar biasa tingkat pertama menengah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan lebih dijabarkan dalam Pemendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Dalam standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan ini terbagi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada konsep standar pengelolaan pendidikan. Pada bagian konsep standar pengelolaan pendidikan ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut pasal 49 pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, yang kedua yaitu standar pengelolaan oleh pemerintah. Menurut pasal 60, pemerintah menyusun rencana kerja tahun bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada beberapa aspek standar pengelolaan sekolah. Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, serta sistem manajemennya. Yang kedua yaitu ada pedoman pengelolaan sekolah. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua, kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi sekolah atau madrasah, yang ketiga, pembagian tugas di antara pendidik, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah atau madrasah, kode etik sekolah atau madrasah, dan biaya operasional sekolah atau madrasah. Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional pedoman pengelolaan KTSP, kalender akademik, dan pembagian tugas pendidikan dan tenaga kependidikan harus dievaluasi dalam skala tahunan. Sedangkan pedoman pengelolaan lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendidikan. Laporan pertanggungjawaban pendidikan ini meliputi yang pertama ada pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah. Yang ketiga yaitu ada
Penyampaian laporan dilaksanakan pada akhir tahun sebelum penyusunan rencana kerja sekolah atau madrasah tahun berikutnya. Selanjutnya yang terakhir ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Secara garis besar, dapat dibagi ke dalam beberapa aspek manajemen pendidikan kontemporer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan kegiatan pengelolaan kurikulum suatu sekolah. Kegiatan ini menyangkut dua aspek, yaitu berkaitan dengan tugas guru dan berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik secara sederhana adalah usaha pengaturan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai lulus sekolah. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas, yang dimana pengelolaan kelas ini adalah sistem pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran pada masa kini dan masa yang akan datang semakin menjadi kompleks. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana pengelolaan sumber daya manusia ini secara sederhana merupakan serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan meningkatkan performasi sumber daya manusia atau tim dosen. Ada juga yang mengemukakan arti sumber daya manusia sebagai segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengelolaan sarana prasarana. Pengelolaan sarana prasarana ini adalah semua perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pembelajaran, seperti gedung, ruang kelas, alat belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung menunjang pendidikan, yaitu seperti halaman, kebun sekolah, taman sekolah, jalan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Maksudnya adalah perkumpulan antara orang tua dan warga di tempat sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu adalah pengelolaan pemasaran pendidikan, yaitu konsep produk dalam dunia pendidikan terbagi atas jasa kependidikan dan lulusan. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.